Wah, nanti keluar hadis, tidak boleh menghina zuriyah Nabi, turunan Nabi, katanya, keluarga Nabi. Kenapa? Karena di setiap sholat itu harus salawat. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Saya bukan turunan Muhammad. Saya bukan turunan siapa-siapa daripada Nana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, jumpa lagi dengan saya Asepudin Anugrah tentunya di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami tim Ngaji Cerdas berada di MP Coffee, kopi shopnya punya Bang Andre. Ya, kalau teman-teman yang belum tahu Bang Andre itu siapa, bisa di scroll di Ngaji Cerdas, kisah hijrah mu'alafnya, perjalanan beliau, dan beberapa reaction terhadap kaum kufar beliau sudah dimuat di Ngaji Cerdas. Silakan di scroll. Dan satu lagi, sahabat Ngaji Cerdas yang belum mensubscribe channel Ngaji Cerdas maupun Mu'alaf Prince, silakan di subscribe. Insya Allah banyak hal-hal yang bermanfaat dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Kita sapa saja langsung ya, Bang Andre. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Andre? Alhamdulillah sehat. Ini udah berapa? Yang keberapa nih Bang? Kalau mau saya lupa ya. Tapi kalau sahabat Ngaji Cerdas pengen tahu berapa kali gitu ya Bang Andre itu tampil wajahnya di Ngaji Cerdas, bisa dilihat di udah banyak banget di Ngaji Cerdas. Banyak banget berarti udah ya. Banyak. Karena memang dari berapa subscriber kita kolaborasi Bang Andre? Dari cuma antara 15.000 ya. Bagus. Sekarang 77.000 Masya Allah. 7. Gimana ya? Banyak 77.700. Wah, itu kalau dikumpulkan di Stadion GBK itu full itu. Full. Karena kan 80.000 kalau nggak salah ya dulu ya. Banyak kan 750.000. Iya, kalau nonton semua Insya Iya, Allah. iya. Berapapun subscribernya, yang penting tujuan kita adalah bagaimana dan pesan sampai. Iya, pesan sampai dan seberapa besar manfaat kita untuk umat. Begitu kan ya? Amin. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, kenapa saya dan Bang Andre ini hadir di video ini? Ada beberapa yang kita ingin reaction ya, video beberapa orang atau satu orang gitu ya. Iya. Yang ini memang menggelitik kita nih, umat Islam ya. Harus kita reaksi. Apalagi Bang Andre ini suka gatel. Maksudnya gatel ini bukan gatel karena kulit gatel gitu ya. Gatel ini kalau ada seseorang yang memfitnah, menodai atau tentang agama gitu ya, menodai agama. Bang Andre maju di depan nih, apalagi kalau ada ulama-ulama, simbol-simbol agama diolok-olok, difitnah. Nah ini ada satu tadi kita diskusi ya, Saifuddin Ibrahim. Ya. Nah beliau ini sudah jadi incaran pihak berwenang ya, karena beberapa waktu lalu ingin menghapus 300 ayat Al-Quran itu ya. Iya, waktu itu yang kasusnya itu ya. Iya, dan terus-terusan kontennya ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kita juga nggak mau memerhatiin ya. Tapi karena sering berulah gitu ya, ini terus-terusan menggelitik kita untuk mengcounter, meluruskan sebenarnya gitu Bang ya. Jangan sampai ada orang-orang yang salah menanggapi atau jangan sampai ada orang yang salah menafsirkan video-video beliau ya. Nah, nanti kita akan reaction ya Bang ya, kita lihat dulu. Tapi sebelum kita lihat videonya, gimana sedikit aja Bang Andre terhadap Saifuddin Ibrahim ini? Ini tentang Saifuddin Ibrahim dulu ya. Saya belum tahu videonya bagaimana apa segala macam. Dia itu terlalu terlalu banyak menilai orang.
Dia itu terlalu banyak menilai orang. Dia menganggap bahwa umat Islam itulah yang memfitnah, yang menzolimi. Padahal dia sendiri yang memfitnah, dia sendiri yang menjelekkan. Banyak loh video-videonya, banyak loh tentang apa segala macam, mau ngomong apa lagi. Dia mengatakan segala macam itu, apalagi dia menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu dengan cara yang nggak sopan, ya kan? Bagaimana misalkan kalau bapaknya kita hina, kita nggak sopan. Jadi kayak gitu, apa namanya? Kalau saya ngeliat dari gambaran-gambaran si Saifuddin Ibrahim ini, apa ya? Sebenarnya gue nggak penting orang itu Dibahas ya. Nah, cuman apa ya? Saya mesti harus mengcounter apa yang orang ini katakan, yang merasa ini gua nih pendeta. Pendeta ya. Ya, dia kan ngakunya begitu. Ya kan? Dia mengakunya bahwa dia itu adalah pelayan Tuhan. Dan akhirnya dianya itu berkhotbah segala macam. Padahal apa? Dia nyari pundi-pundi. Dia mengatakan teman-teman kristolog atau teman-teman muslim segala macam lagi nyari dana, lagi nyari ini segala macam. Lah dia apa? Dia tuh apa? Pada saat di Amerika segala macam dia nggak punya apa-apa, sampai dia bilang, mengatakan ada tuh videonya, dia bilang saya sudah jual ini itu. Akhirnya sekarang saya nggak dibayar apapun. Lah masalah dibayar lagi. Itu ada loh omongannya. Saya menggelitik di situ. Nah di situ kalau saya menggambarkan ini bukan orang yang apa ya, yang mesti nggak perlu saya hargai. Secara pribadi saya nggak perlu menghargai dia. Ya, baik. Berarti sebenarnya kita menjelaskan sesuatu atau menjelaskan Islam, indahnya Islam, ya, tauhid dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan hidayah, Bang ya. Bukan mendapatkan, maksudnya orang yang pantas kita berikan motivasi, support atau tentang materi-materi akidah dibandingkan kita membahas ini sebenarnya ya. Betul. Cuman karena ini apa namanya, sudah jiwanya Bang Andre untuk mengcounter kan ya. Walaupun memang nggak penting gitu ya. Sebenarnya nggak penting. Nggak penting. Ya, tapi kita sebagai umat Islam ya kita harus membela akidah. Ya, supaya umat cerdas, Mas. Bang, ya? Betul. Oke. Nah, sahabat ngaji cerdas, kita akan lihat video Saifuddin Ibrahim ini. Dia sebenarnya video ini tentang dia membela Nikita Mirzani. Yang kita tahu, saya tahu itu. Ya, yang kita tahu wanita ini ya beberapa kali ya kita lihatlah jejak rekamnya, beberapa kali mengitukan ulama gitu ya. Ya. Terus menantang bahwa neraka dan sebagainya, akhirnya kan sekarang dibui. Nah, Saifuddin Ibrahim ini membela gitu loh. Membela dalam hal apa? Satu, akidah mereka juga sebenarnya beda. Tapi membela tentang apa? Nanti kita lihat, sahabat ngaji cerdas. Mari kita saksikan videonya, Bang. Oke. Dengan Najwa itu. Tampol aja mulutnya itu. Nah, dari pertama dulu ya. Najwa itu tampol aja mulutnya. Iya. Satu, situ sudah mengajarkan kekerasan. Iya. Pantas ke sih Bang, dulu Abang itu di Katolik ya. Ada pendetanya mengkhutbah segala macam. Ini pantas gak sih seorang pendeta itu mengajarkan, kalau beliau kan pernah bilang Islam itu agama keras dan sebagainya. Tapi beliau ini sendiri, Najwa itu tampol aja mulutnya segala macam gitu ya. Itu kan mengajarkan kekerasan terhadap walaupun tidak mungkin, tapi kan omongannya itu gimana Bang? Sekarang gini, sudah kelihatan kok, teman-teman muslim juga cerdas semuanya kok, ya kan? Mereka mengatakan bahwa ajaran yang sangat diagungkan itu adalah ajaran kasih. Ini gambaran ajaran kasih begini. Ini ajaran kasih. Tampol aja tuh mulutnya. Mana metode jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Itu padahal ajaran Alkitab begitu ya? Ayo, ajarannya begitu, ajaran Yesus itu. Tapi mana adanya penghinaan-penghinaan? Saya juga ngelihat ada di ngaji cerdas, ada juga penghinaan-penghinaan, ya kan? Di channel saya, penghinaan-penghinaan dari mereka segala macam. Maksudnya orang mereaksi ngaji cerdas dihina gitu? Iya, saya nonton kok. Bahkan saya juga pernah mereaksi balik.
Saya bukan karena membela ngaji cerdas apa namanya karena saya udah kenal, bukan. Saya ngelihat dulu ininya. Lu kenapa lu komentarin? Ya kan? Lu kenapa yang komentarin? Terus komentarin video saya sampai apa namanya? Ada namanya tuh channel dari Gak usah Oten. sebut merek Bang, biarin aja. Iya. Channel dari Oten sampai 7 video itu saya semua. Reaction video saya 7-7-nya. Jadi ini kayaknya nggak ada ini video saya biasanya kan video saya orang lain ya kan. Terus mungkin jauh baru video saya lagi. Enggak, ini sampai 7 video saya. Saking bingungnya dia untuk dijawab. Saking bingungnya dianya apa namanya sudah nggak bisa dibantah lagi atau nggak bisa ngebantah saya lagi. Itu berarti perhatian sama abang. Perhatian, makanya terima kasih banyak. Cuman ya di situ bahwa dia itu mengolok-olok saya, dia itu menghina-hina saya. Ya kayak gitu-gitu contohnya, apakah itu ajaran kasih? Dan begitu saya Saifuddin Ibrahim yang katanya pelayan Tuhan. Oke Bang, kita lanjut ya Bang ya. Ya. Kita lihat lagi nih videonya. Masa pribumi kalah dengan gombal-gambul gurun itu? Saya nggak manas-manasin masalah pribumi dan non pribumi, enggak. Nah, ini Bang, tadi denger Bang ya, masalah pribumi dan non pribumi. Dia sendiri loh yang membedakan, ya kan? Sekarang begini, Bang Asep, kalau seandainya misalkan Muslim, yang dia katakan katanya Muslim itu tukang fitnah, Muslim itu yang menjelek-jelekkan, Muslim itu yang tidak toleransi, Muslim itu yang tidak ini, tidak itu, pokoknya negatif aja. Dia sendiri yang membedakan. Non Muslim, apa namanya pribumi, non pribumi, apa maksudnya? Ada Muslim begitu sekarang? Dulu ada oknum mungkin, kan begitu. Tapi sekarang kalau memang ada, kalau misalkan apa ya, ada begitu, itu sebenarnya tuh apa ya, kayak apa namanya? Kalau misalkan kalau adanya kita yang membicarakan tentang pribumi non pribumi segala macam, habis sudah. Jadi siapa yang memisahkan, siapa yang membuat itu menjadi terpisah, siapa? Mereka sendiri. Lama-kelamaan kok teman-teman Muslim cerdas kok nantinya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu ya sih Bang. Di ngaji cerdas juga ya narasumbernya ada yang dari Tionghoa. Iya. Ada yang dari NTT, ada yang dari Medan, ada dari Abang nih kan, macam-macam ya. Jadi insya Allah kita tidak mengsekat-sekat mana pribumi yang enggak. Selagi dia akidahnya sama, Tuhannya sama, ya Nabinya Muhammad, saudara. Betul. Nah, kita lanjut lagi Bang ya. Siap. Banget itu Nana itu, sok suci. Saya lebih senang dengan Nikita yang jujur, belak-belakan, ya, bukan orang suci, daripada Nana kelihatannya suci, tapi simpanan, wanita simpanan. Wanita simpanan. Dengar Bang ya? Ya. Jadi ini satu, dia udah fitnah juga. Dia lebih senang dengan Nikita Mirzani katanya. Abang tahu ya Nikita Mirzani gimana. Terus yang kedua, ini kalau masuk pidan masuk nih karena dia masuk. sudah memfitnah Mbak Nana itu sebagai simpanan. Ya. Kenapa? Jadi sahabat ngaji cerdas, kenapa Saifuddin Ibrahim ini nggak suka dengan Mbak Nana? Karena Mbak Nana ini sihab ininya. Ya. Ya karena Cucu Nabi. Ya masih keturunan Habaib, ya kan? Sarifah kalau kita bilangnya, karena siap. Nah dia benci, makanya dia bilang keturunan Mamat. Subhanallah kan nyebutnya. Ini gimana Bang? Coba Bang. Sekarang gini, seperti saya bilang ke apa namanya ke para viewer juga, teman-teman, terutama teman-teman Muslim, tahu dong siapa nih kita Mirzani? Tahu dong. Latar belakangnya bagaimana? Tahu dong. Nggak perlu saya sebutin, karena ini bukan fitnah. Apa yang dilakukan Nikita? Apa poin pentingnya dia? Apa dedikasinya buat negara? Apa dedikasinya buat Indonesia? Apa namanya? Mungkin kalau artis karena dia pintar, pintar acting gitu ya bro ya. Iya. Mungkin penyanyi pintar nyanyi. Dia pintar apa?
ngomentarin orang, Ribut dengan artis lain. ribut dengan artis lain, cari sensasi supaya terkenal, supaya paling diinin. Jadi dia udah tahu membuat konten dengan banyaknya apa namanya konflik akan naik, ya kan? Semua dimaki, gebrak-gebruk, berantem sama ini, cakar-cakaran, ya kan? Hidung dimancung-mancungin, bibir dimancung-mancungin. Ada videonya bang kayak gitu ya? Lo ada, saya nggak fitnah, boleh. Lo teman-teman semuanya tahu bagaimana dia. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Mbak Nana perempuan simpanan. Iya. Kebalik. Nggak usah saya ngomong, silakan lihat. Nilai sendiri. Nilai sendiri, ada kasusnya, nilai sendiri. Kenapa ditinggalin? Iya. Jadi jangan memfitnah-fitnah begitu, enggak. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balikan. Ya kan? Ini kebiasaan mereka non muslim ini untuk membalikkan fakta. Ya susah, Bro. Namanya membalikkan kata itu kufur kan, orang-orang kufur, orang-orang kafir juga. Jadi kita udah tahu ya. Sudah tahu. Baik bang, kita lanjut lagi nih bang. Nah, ini. Wah, nanti keluar hadis tidak boleh menghina zuriyah Nabi, turunan Nabi katanya, keluarga Nabi. Kenapa? Karena di setiap sholat itu harus salawat. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Saya nggak bodoh, Yeah. cuman dia kurang pinter aja. Sama aja. Oh. Cuman nggak kasar lah ngomongnya. Dia nggak pinter aja udah. Jadi gini, ini maafnya aku gatal nih soalnya nih. Nah kan anda bilang tadi. Bang Andre gatelan orangnya. Dari dia dengan cara mengatakan mamat segala macam. Iya. Ya kan? Tendensius dari situ aja ya. Udah tendensius. Sekarang begini, coba lihat teman-teman muslim menghina Yesus apa? Lo itu Ndre. Lu aja menghina katanya itu kok Tuhan Yesus seperti saklar on off. Lah, itu analogi saya menghina pola pikir kalian. Bukan Yesusnya. Saya juga nggak mengatakan Yesus apa. Saya nggak pernah mengatakan Nabi Isa apa. Saya nggak mau. Karena beliau juga Nabi kita. Beliau juga kita muliakan. Tapi mereka apa? Wah, kalau umat Islam itu Nabi Muhammad. Ini maaf nih, bukan nyambung-nyambung karena dia ini so tahu. Waktu itu ngomong menikahi anak kecil. Pedofil segala macam. Lupa ada di Bible. Maria umur berapa melahirkan? Umur berapa melahirkan? Apa enggak itu termasuk dengan golongan pedofil juga? Bukan masalah pedofilnya Nabi Muhammad. Pasti ada permasalahan tertentu kenapa dia menikahi Aisyah. Awalnya pun saya berpikir seperti itu. Tapi pada saat dia tahu sejarahnya Nabi Muhammad, sebenarnya tahu dianya, cuman ya karena dia cuan, kalau gua nggak dapet cuan, gua nggak begini, makanya, ya kan, dia bisa ke Amerika segala macem. Nah, penghinaan yang terus kerap kali terjadi, sebenarnya mereka sendiri yang menghina, mereka sendiri yang memfitnah, mereka sendiri yang mengolok-olok, tapi mereka melemparkan kepada umat Islam sendiri. Oh, umat Islam begitu, oh umat Islam nggak toleransi, oh umat Islam begini, lah mereka, ya kan? Minoritas berasa mayoritas. Kalau kita sudah menilai minoritas, kalau kita tidak toleransi, sampai sekarang udah habis, benar udah habis. Tapi apa lihat, segitu hebatnya Islam masih membiarkan kalian. Masya Allah ya, luar biasanya. Itu aja. Mana? Ada nggak terpancing teman-teman Muslim? Karena mereka teman-teman Muslim punya otak. Dia menghina segala macam, tangkap, plak, bawa kantor polisi. Bagus daripada dimatiin. Ya kan? Lah buktinya ada. Siapa maaf? Ustadz Nandar dilaporin sama siapa itu? Pengacara siapa itu? Dilaporin balik, diem. Sampai akhirnya Nandar mau melaporkan beberapa apologet segala macam. Ya kan, termasuk si Uti Mena itu termasuk, nggak berani diam dia.
sampai nangis-nangis. Itu salah satu contoh pada saat kita langsung bertindak, langsung diam, bro. Lah ini kalau berani, nongol dong, jangan di sana dong. Ayo dong. Balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Ayo, di gua nih. Nah, Saifuddin Ibrahim. Siapa yang berani? Ayo, gitu dong. Ke MV Coffee juga boleh ya? Kayak saya segala macam. Re, ini banyak yang ngancem, Bang Asep. Lu begini, gua matiin lo. Ini matiin gua ini, gua di Jalan Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Ngopi Persis. dulu. Ngopi dulu di sini baru matiin gua, boleh deh. Iya. Bayar dulu lah. Iya, bayar dulu. Bayar kopi. Iya. Tapi maaf. Kalau Allah berkehendak bukan gue yang mati, bagaimana? Iya. Makanya kenapa gue bilang gue gak takut mati, bro? Karena semua gue serahkan kepada Allah. Misalkan Allah memang menentukan gue mati sekarang, gue mati sekarang. Betul. Mau ada 4 orang, 5 orang yang mau ngancam gue segala macam, sini ayo sudah. Makanya gue selalu nyebut di YouTube saya, Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko persis, Pondok Gede, Jati Cepaka, pasti ketemu saya. Tapi mana yang datang? Belum ada ya? Belum ada. Ya ada waktu itu yang pertama, yang kedua itu yang ngancam-ngancam saya. Ngopi sini. Nah, akhirnya ngopi, akhirnya ketawa-ketawa. Jadi berbeda, bro. Pada saat dia komen-komen segala macam di sana, nih semoga dia nonton nih. Komen-komen, pas datang, gini Bang Andre, bukannya apa-apa Bang Andre. Ini. Ya, kita sama-sama saudara lah begitu. Lain sendiri ngomongnya. Oke, lanjut lagi nih Bang ya. Lanjut Bang, lanjut. Gemes gua. Banyak nih. Mamat dan turunannya. Saya bukan turunan Mamat. Saya bukan turunan siapa-siapa daripada Nana itu. Tapi begitulah fitnah itu terjadi sampai hari ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk mencerahkan pikiran kita. Ya. Karena muslimin zaman now belum pernah melihat Mamat. Mereka sepenuhnya tergantung kepada cerita turun-temurun. Cerita-cerita ini begitu mengagungkan pribadi Mamat itu. Sampai melampaui akal sehat. Berbanding terbalik dengan menyampaikan uang yang selalu berkurang. Menyampaikan berita tentang Mamat itu senantiasa berlebih, bertambah-tambah. Sehingga di zaman ini berita tentang Mamat selalu berkesan wah. Padahal aslinya saake, ngenes. Ini udah penghinaan lagi terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, penistaan lagi nih. Iya. Nabi Muhammad itu simbol Islam yang harus kita jaga. Ya, ini manggilnya Mamat loh, subhanallah. Gimana Bang? Ulama aja harus kita jaga. Gini, ini juga bunuh diri lagi dia. Sebenarnya dia ini bunuh diri lagi. Dia mengatakan bahwa nggak ada umat muslim yang bisa yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ngomongnya begitu kan? Ya kan? Lah, apa lu udah ketemu sama Yesus? Apa udah tahu mukanya Yesus bagaimana? Ya kan? Ini aja masih bimbang. Lahir di kandang domba. Gue cari di Bible kandang domba kagak ada. Yang ada di palungan ya, di palungan. Tapi bukan berarti harus di kandang domba. Dibuatlah di kandang domba supaya sengsara hidupnya. Supaya sengsara hidupnya. Di kandang domba lahirnya. Ketemu sama Yesus kapan? Di mana? Siapa? Natal lahirnya tanggal 25 Desember. Cari lagi di Bible, nggak ada juga. Dan itu masih jadi perdebatan antara Masih perdebatan pendeta. itu aja masih bingung. Coba Islam. Jelas semua. Dari kecilnya Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi Muhammad. Ada Jelas. terus ceritanya. Riwayatnya jelas. Riwayatnya jelas. Lah ini umur sampai 13 tahun tidak ada lagi Yesus. Sampai umur 30 tahun tidak ada Yesus. Kemana sisanya? Hilang begitu aja. Kenapa? Narasumbernya nggak ada kah? Hah? Sekarang lu udah pernah ngeliat Yesus belum? Bisa menghina kayak begitu? Banyak orang-orang, saya pindah Kristen karena Yesus mendatangi saya. Gitu. Yesusnya yang kayak gimana Bang? Makanya bingung. Mungkin gini kali Bang, bagi Saifuddin Ibrahim kalau Yesus tuh kan kelihatan wujudnya. Pakai gimana bungkanya? Ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad nih
belum pernah melihat wajahnya Ya, gitu. wajahnya gimana Yesus? Udah. Gua tanya, kayak gimana wajahnya? Gua tanya sama orang Kristen semuanya, kayak gimana wajahnya? Katanya lu lihat, oh iya Yesus berwujud. Mana wujudnya? Sesuai imajinasi masing-masing. Iya. Mukanya ganteng, gondrong, kayak bule segala macam. Lah yang kulit hitam sakit hati dong. Yang Cina sakit hati dong. Yang Arab sakit hati, yang ini sakit hati. Kok pemain ras jadinya? Ini ngasih contoh. Iya ini contoh. Kan bule. Tahu dari mana wajahnya kayak gimana belum tahu. Makanya kadang kalau mereka ngomongnya itu selalu dibalik-balikan. Selalu dibalik-balikan, jadi berkesan kayak mana? Ya? Lu juga belum kenal Nabi Muhammad. Orang Islam tidak pernah bertemu dengan Mamat, dia bilang begitu. Lalu gue pengen, lu gimana? Itu aja. Mesti dikasih ini nih, buku Sirah Nabawiyah ya. Tapi takutnya nggak dibaca lagi. Dia nggak bakal mau baca. Yang penting walaupun dia sudah mendapatkan berapa dalil yang bawa membenarkan Islam. Gimana caranya kalau gue membenarkan Islam nih? Orang dia aja mau menghilangkan 300 ayat tuh dalam Ya Al-Quran. karena apa? Karena bingung. Ada orang Kristen ada orang Islam mau menghilangkan ayat-ayat di Alkitab. Nggak ikut campur. Nggak ikut campur, bodoh amat. Tapi ingat loh bro, ya. Kitab kita itu termasuk Injil, Taurat dan Zabur. Pelengkap. Kita melengkapi. Ingat loh. Ya kan? Tapi Injil yang mana yang kita baca? Perjanjian Baru? Bukan. Perjanjian Baru gua anggap itu adalah hadis. Gua beda sama Al-Qur'an. Beda. Perjanjian Baru saya bilang hadis. Kenapa? Karena semuanya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kisah para rasul sampai Wahyu membicarakan tentang siapa? Nabi Muhammad. Bukan Alkitab. Yesus. Dari Matius sampai Wahyu, siapa bicara tentang siapa? Yesus. Nah terus, kalau begitu biografinya Yesus dong? Ya macam seperti itu. Di mana firmannya? Lah, urusannya apa Korintus? Urusannya apa Titus? Urusannya apa? Apa namanya? Roma, Galatia, Efesus. Itu nama kota. Surat-surat Paulus. Kenapa dia dimasukin di kitab? Belum tentu itu firman Allah. Belum itu firman Tuhan. Dia bisa mengatakan hal seperti itu bagaimana? Karena apa? Karena dia itu sudah sangat membenci Islam. Karena Islam, menurut dia ini, karena Islam itu tidak membahagiakan dia secara materi. Jadi larinya kemana-mana ya? Wah, dapat gua masuk sini, gua bisa ke luar negeri nih. Makanya kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi nih Bang. Kebanyakan hadis-hadis dipalsukan, dibesar-besarkan oleh penjilat dan tidak memiliki dasar. Ya, tidak memiliki dasar. Lihat saja sendiri contoh hadis berikut. Muhammad dikatakan membelah bulan. Hadis Bukhari jilid 5 buku 208 diriwayatkan Anas bin Malik, penduduk Mekah meminta Rasulullah untuk menunjukkan kepada mereka. Sebenarnya nggak penting juga dia, tapi kayak ini udah menghinanya terlalu berlebihan. Iya betul. Gue balikin. Tentang dia berbicara mengenai hadis-hadis, gue balikin bro. Ya kan? Siapa Matius, siapa Markus, siapa Lukas, siapa murid-murid Yesus, siapa Markus, siapa Lukas. Itu mereka bukan murid Yesus. Apa Korintus, apa namanya Galatia, Efesus, Roma, siapa Paulus? Bukti otentiknya mana pada saat dia dijadikan rasul? Siapa saksinya? Hanya karena dalam mimpi, hanya karena dalam penglihatan apa? Tapi dia percaya Paulus adalah rasul. Lucu kan? Mereka bilang mengatakan bahwa hadis-hadis segala macam tentang Islam segala macam. Lah, lu kebalik lagi, bunuh diri lagi dia. Kita nggak usah bicara masalah sosok pinter-pinteran dianya, masalah ayat-ayat segala macam yang dia baca gitu. Saya udah nonton ini, baca-baca ayat Quran segala macam begini begitu. Nggak perlu. Anda sendiri sudah membalikkan fakta yang ada bahwa Anda melemparkan ibaratnya ke Islam yang buruk-buruknya.
Dan dia menganggap bahwa ya itu Islam tidak toleransi, Islam yang mayoritas orangnya keras-keras segala macam, Islam yang notabene yang ngata-ngatain lah, itu semuanya dari pertama videonya sampai terakhir itu siapa yang ngatain? Ayo, malah nyuruh-nyuruh orang melakukan kekerasan. Gimana menurut pandangan Bang Asep? Ya tadi Bang, di awal sebenarnya tidak terlalu penting membahas dia ini. Cuman karena Bang Andre kan gatel ya, kita bahas, kita gas Bang ya. Ya. Supaya khawatir ada orang awam yang melihat dan perlu diluruskan sebenarnya orang seperti ini. Gimana ya? Sebenarnya kayak tadi saya bilang, dia tuh nggak bodoh, cuman nggak pinter. Sama aja Bang. Ya, istilahnya kalau seandainya dia bodoh, dia nggak bisa bikin video. Yang saya bukan heran ya, tapi ini berani banget bikin judul-judul yang provokatif sebenarnya, dan judul-judul yang ini kan judulnya luar biasa ya, peminum kencing onta ngamuk, terus wah, yang bikin kita kalau kita nggak inget gitu ya bahwa Islam ini benar-benar mengajarkan kesabaran dan sebagainya, ya mungkin kita ngamuk juga gitu loh. Mungkin. Ya. Tapi ya kita alhamdulillahnya ada iman dan Islam yang selalu kita jaga. Ini faktanya, Bang Asep harus lihat faktanya saat ini. Bagaimana coba sikapnya kepada orang-orang non-muslim? Sekarang ini faktanya sudah. Kalau memang sudah begini, panjang lebar segala macam. Kalau di sinilah tingkat kecerdasan orang-orang kelihatan dari karakter, dari ajaran Muslim bagaimana? Coba lihat. Bagaimana saya pada saat saya dibenci? Bagaimana pada saat almarhum kakak saya dibedakan? Ada, saya nggak mau bullshit. Kenapa dibedain? Lu sana. Sini yang masih Katolik. Masih Bang di keluarga. Oh masih. Saya berani bicara kayak begini. Tapi saya bilang, oke. Yang penting ini tetap kakak saya. Jadi lu gimana? Lu kesel? Oh enggak, saya enggak kesel. Biarkan. Yang penting kakak saya masih senyum sama saya pada saat saya ketemu. Ada videonya kok. Masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa sama saya. Walaupun setelah lepas dari ngeliat kakak saya, rangkulan keluar diam-diam langsung. Sampai detik ini. Nah, saya doakan mudah-mudahan. Tapi saya alhamdulillah saya tetap doakan mereka. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Supaya mereka mendapat hidayah. Sudah. Amin. Karena saya apa? Buat apa saya marah? Buat apa saya benci? Bukan seperti mereka ini. Apalagi saya Saifuddin Ibrahim. Kalau saya sifatnya kayak Saifuddin Ibrahim, wah murka saya habis semua, bapak-bapak. Karena tugas kita itu adalah berdakwah, urusan hidayah biar Allah yang Betul. mengatur, ya kan? Betul. Jangan sampai kita ngotot, ayo masuk, mohon maaf ya kalau sebelah, ayo keluar dari agama kalian. Kita mah nggak usah, kita mah ngasih dakwah kebenaran Islam ya, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Ya udah, urusan hidayah silakan, kan gitu Bang ya. Betul. Jadi perlu dibahas lagi nggak Bang? Kalau menurut saya sih cukup. Nggak udah. Daripada gue emosi bro, daripada ini gelas nih. Diminum aja Bang. Gue minum aja deh. Jadi Masya Allah sahabat ngaji cerdas, reaksinya cukup segini aja Bang ya untuk Saifuddin Ibrahim, karena kita ingin meluruskan dan sebenarnya orang-orang seperti ini kita tidak usah terlalu di apa Bang istilahnya Bang. Ya kita nih kalau seandainya kita makhluk cerdas, kita orang yang cukup punya akal, kita udah tahu bagaimana penilaiannya. Kita udah tahu fungsi otaknya juga kelihatan. Ini maaf gue ngomong kayak begitu. Ini buktinya apa? Ibaratnya udah dibagus-bagus, Allah udah ngasih otak bagus untuk berpikir, kagak dipakai, masih di wrapping. Masih di wrapping bro. Kita second bro. Kita barang second nih, karena kita pakai. Jadi sahabat ngaji cerdas, Masya Allah ya. Kalau kita bahas terus nih nggak ada habisnya, karena
kalau lihat judulnya luar biasa. Luar biasa. Subhanallah lah kita Iya. nyebut. Astagfirullah juga kayaknya. Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan nih kita membahas yang sedikit ini banyak manfaatnya Bang ya. Banyak manfaatnya gitu. Cari yang lain lah materinya mau. Iya. Gua, Siap. Gua kesel memang. Gua gimana ya kayak materinya tuh yang Ya. Biar abang nggak garuk-garuk lagi maksudnya, biar nggak gatel lagi nih. Iya. Udah plong kan sekarang. giliran gue cerita sama Bang Asep, gue kesel begini langsung dibikin makin kesel gue nih. Buang sama Bang Asep bukan. Cuman kayak emosi gue. Kita boleh membenci sifatnya tapi jangan orangnya. Betul. Kita nggak tahu Allah kasih hidayah ke beliau, kita nggak tahu caranya kan. Mudah-mudahan mungkin dia ngeliat videonya Bang Andre gitu kan. Tiba-tiba wah saya kayaknya pengen jadi temannya Bang Andre nih, jadi muslim lagi kan, dia murtadin kan. Iya. Murtadin. Anak-anaknya ini luar biasa, diajak debat juga sama beliau nih. Betul. Luar biasa. Sahabat Ngaji Cerdas, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komen atau bisa di Mualaf Prince channel Bang ya. Ya. Silakan mampir di channelnya Bang Andre karena banyak kegiatan dan hal lainnya. Bisa juga mampir di kafenya di mana Bang alamatnya Bang? Di Jatiwaringin nomor 54 Jatinpaka Pondok Gede, sebelah Jeko persis sebelah Jeko pinggir jalan. Dan kabarnya 24 jam buka. 24 jam. Ini belum tidur nih. Ini belum tidur Bang, benar. Selain minum kopi apa lagi Bang? Bisa Macam-macam, ada makanan, ada nasi goreng, ada ayam pecak, ada lele, ada sayur asem, terus ada nasi goreng, macam-macam lah. Pokoknya sekarang. tinggal bawa uang, bawa teman ngobrolin sama Bang Andre juga bisa Bang ya. Dan kopinya tidak kalah sama yang kopi-kopi mahal yang di mall. Ya kan, Kopinya murni ya. ini murni biji kopi, ya kan, asli dan bisa dibedain, bisa menilai gimana rasanya. Ya. Jadi kalau orang kafir itu saling support satu sama lain gitu Bang ya. Ya. Nah, ini Bang Andre ini beberapa anak yatim ada juga yang diurus Ya. oleh Bang Andre. Anak jalanan. Dan ada ya anak jalanan dan ada beberapa tim yang memang Bang Andre ambil ya, bukan orang yang profesional gitu ya. Iya. Diambil, diberdayakan jadi SDM Bang Andre, Saya dididik dan dibimbing gitu ya Bang Andre ya. Jadi sahabat ngaji cerdas dan MP channel ya, Mualaf channel, silakan didukung Bang Andre, baik subscribe atau misalkan datang langsung yang daerah Betul. Jakarta Timur atau Bekasi, datang ke kafenya diramekan. Insyaallah ini sebagai support untuk Bang Andre terus Amin. berkarya di YouTube juga Bang ya. Amin. YouTube Insyaallah, maupun bikin acara-acara bisa Bang di sini ya. Oh, harus bisa. Bisa. Harus bisa. Maksudnya bisa banget, bisa banget. Kapasitas cuma 50 orang bikin workshop atau apa gitu bisa Bang ya. 70 masuk. 70 bisa masuk. Alhamdulillah. Bila ada kesalahan dari saya atau dari Bang Andre mohon dimaafkan ya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kesalahan dari kami berdua Bang ya. Iya dong, pasti. Tentu kita banyak Tentu. kesalahan Bang ya, banyak kekurangan. Makanya silakan kritik dan sarannya langsung aja di kolom komentar ya. Amin. Kita butuh kritik dan saran yang membangun Bang ya. Iya. Karena kita insya Allah di YouTube terus berkarya dan berdakwah. Gitu Bang. Iya. Saya pamit undur diri, Bang Andre juga undur diri. Oke, terima kasih udah hadir di MP Coffee. Insyaallah. Dan semoga terus datang ke sini. Nggak Nambah apa-apa, mau konten berapa puluh kali hayolah, sudah Insyaallah. hayolah. Insyaallah. Nggak masalah buat gua. Insyaallah. Insyaallah kan indikasinya dari 15.000 subscriber jadi 77.000 Iya, kolaborasi. Mudah-mudahan ini terus naik Bang. Amin, Saya doakan insyaallah. beberapa bulan lagi jadi 100.000 subscriber supaya ada Amin. hiasan silver button gitu Bang ya. Amin. Didukung terus ya sahabat ngaji cerdas. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.